Rahman, Pak Kades beserta jajaran, Pak BPD beserta jajaran, Pak Syarif dari DPRD, juga tak lupa dari Dinas Kesehatan yang saya hormati, yang saya banggakan ibu-ibu kader Posyandu gitu. Ibu-ibu kader Posyandu. Jika ada kurang semangat gitu ya. Bawa kayak sih. Terus apa hanya bahwa stunting itu kondisi gagal tumbuh dan kembang. Lamun tumbuh berarti pertumbuhan, bagi kembang karena kecerdasan. Segala rupi non efeknya, segala rupi akibatnya upami stunting dari harus dibahasnya. Bahkan dikhawatirkan namun kondisi anak itu stunting kedepannya itu jadi generasi anu lemah. Anu itu menang gak berarti Pak BPD nya tinggal generasi lemah teh dilarang kan. Saur Quran di surat An-Nisa kok kita lepas. Hartos nate maka takutlah kalian ketika meninggalkan generasi di belakang kalian generasi yang lemah. Pemerintah Pak hartos nate gitu. Jadi upami ningali itu kan bener orang teh ngajalankeun naon dikhawatirkeun ukuran. Ngajalankeun perintah Allah. Jadi sanajan 1.100.000 ke ya setidaknya orang berbuat suatu kebaikan yang memang sudah diinstruksikan oleh Allah melalui Al-Quran. Jadi yakin kan itu akan jadi saksi. Ada pas dikeluaran kita Quran banyak kemudian jadi saksi dia berakhir. Coba sampai kemana? Oh, tidak, saya lepangkan jenengan Yuliansa. Lini, nggak bahasa Sunda? Di sini bilang beda gitu bahasa. Lini di Bojonglepang jam 4 tengah. Jadi, punten pilih seriosan nanti. Kadang mau bahasa Indonesia, kadang mau bahasa Sunda, tapi kira kayak gitu Pak. Dari Jombang gitu nih, tempat di ayat bahasa. Saya selaku pendamping desa sama dengan Pak Malik. Kalau di Kecamatan Caringin, saya Pak Malik. Kalau di Kabupaten Abdi pendamping desa. Seperti yang tadi Pak Syarif bilang bahwa pelatihan itu judulnya teh pencegahan stunting. Anu mana pencegahan stunting itu kudu konvergen. Tadinya di kota itu. Nah, konvergen ya Pak. Bebarengan gitu ya. Bebarengan. Jadi untuk kurang mah gotong royong. Siapa mengerjakan apa? Kemudian siapa perannya apa? Termasuk berarti urang selaku kader Posyandu di urusan pencegahan stunting teh kudu ngalakukeun naon tahu terus dilakukan udah ngobrol lah nanti dulunya naon tah terus dilakukan konseling tapi sesekadar itu kan nanti dah ngadata ya ngadata 1000 HPK sok didata kan ibu sok ya anu hamil kayak sebar hiji di posyandu dia walaupun nyeuna mah teh nyaho kan ada data anu hamil mah kudu apa sebar hiji anu hamil di posyandu anu hamil na anyaran seberapa anu hamil atau starati seberapa tentu konselingnya beda nya punya anu baru dengan anu tos biasa. Ada anak di bawah 2 tahun ada berapa orang? Itu pada akhirnya ada anak di posyandu. Mana kurang gigi
tadi mulai buku bidan ahli gizi di wartosan bahwa dia tidak gizi, dia stunting dan sebagainya dan sebagainya. Nah, data inilah yang kemudian menjadi basis tina konvergensi pencegahan stunting di Indonesia. Maka bina ngadamel data nate kudu leres. Lamun lepat tina data, maka eksekusi nanti bakal lepat. Meteran saya kene. Macet. Air macet. Atau saya jengkel. Oh. Timbangan saya kene. Timbangan awon. Ayo awon, ayo saya seperti itu awon. Timbangan bayi. Timbangan bayi. Nah, nih, gunawan abdi ngobrolkan timbangan meteran karena itu yang kemudian menentukan bahwa ini stunting atau tidak. Lamun meterana awon, kumaha tuh ukurna? Menyangka ukuran acuh gitu. Upami timbangan awon, kumaha ketimbangna? Ya susah. Pas ditimbang oleh seberat kilo, 2 kilo hadir. Banyak nih waktu budak pakai 2 kilo hadir. Kalau pakai hadir-hadiran, memang budak mah. Satu derata oleh seberat kilo, seberat awon. Nah, ini penting karena itu yang kemudian menentukan bahwa anak itu termasuk pada stunting atau tidak. Maka di awal ya, apa yang menjadi kekurangan dari ibu-ibu ya harus diketahui. Lamun posyandu anu datangna kirang ongkoh harami tapi alami kan posyandu ongkoh budak teh seueur tapi nu posyandu salita. Sebabnya kenapa? Sebab PKH kalau di Sakura. Sebab PKH bisa orang yang dapat PKH Jadi kecenderungan sosial. Adanya kecenderungan sosial. Ayah nu dapat PKH, ayah nu tuh. ada yang merajin ke posyandu dapat PKH. Ari acara posyandu dapat PKH. Ayah yang seperti itu. Ayah sebenarnya kita datangna. Kemudian PKH yang seberapa ulang tadi posyandu teh. Anu teka posyandu, anu kemenang PKH seberapa ulang posyandu. Kan datanya harus jelas. Nah kemudian upami permasalahannya terus diketahui seperti itu, berarti harus ada langkah. Langkahnya naon deh? Berarti ngobrol, jadi pendamping PKH. Udah ngobrol. Di mana ngobrolnya? Di tempat PKH. Nah, dina obrolan-obrolan itulah yang kemudian diharapkan nanti ada solusi-solusinya. Namun bisa mengobrolan di kantor desa, diketahui pemerintah desa, diketahui guru lain, sehingga hasil keputusan musyawarah, hasil keputusan ngobrol itu dengan seukur seperti hasil gosip, tapi memang hasil musyawarah. Sok gitu, kayak mau orang gitu. Jadi harus ada langkah ya dilakukan yang memang langkah ini bisa dipertanggungjawabkan. Ari ngagosip di warung sayuran mah ngobrol si Idoy bukan itu kan aya berita acara. Ayo ngobrol di sama aja berita acara. Kemudian di desa itu banyak perangkat, kemudian banyak yang berkepentingan untuk urusan itu. Siapa tahu ada sumbang saran dari yang lain. Kumaha carana, apa solusinya? Sehingga tadi teh anu alimin ka posyandu kemudian tersalin di ka posyandu kan gitu. Ulah nepi ka ai posyandu di saya, timbangan saya, meteran saya, ai ka posyandu kan. Arek ukur naon?
Gitu ya. Saya ditugasi Kementerian Desa untuk mendampingi di Kabupaten Sukabumi. Pak Malik ditugasi ke Kementerian Desa ya untuk mendampingi di Kecamatan Karini. Sedikit saya membuka tentang hakikat dan tujuan pembangunan desa. Yang satu yaitu meningkatkan kualitas hidup. Ya salah satunya meningkatkan kualitas hidup berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan. Kumaha carana masyarakat desa hidupnya itu berkualitas, berarti sehat, berarti berpendidikan kan. Selanjutnya meningkatkan pelayanan publik di desa, kemudian penanggulangan kemiskinan dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Hari ini masyarakat desa itu menjadi pelaku dari sebuah pembangunan, di mana perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya itu dilakukan oleh masyarakat, tentunya melalui alur-alur yang sudah ditentukan. Ketika tadi berbicara meteran rusak, ketika tadi berbicara timbangan rusak, sok didata, sok ajengkeun, karena kita sebagai subjek dari pembangunan, berarti orang boga kahayang, bisa boga kahayang ke desa, bisa boga kahayang ke pemerintah. Lain kan saukur narima naon anu diberikan penguasaan pemerintah baik desa ataupun kabupaten ataupun pusat. Geus pupuh urang mah butuhna ge timbangan. Anu datangna kalah dibenerkeun teh pager pos jandu misalnya. Kan jadinya salah. Da urang mah butuhna ge timbangan. Lain pager. Nah, ini yang kemudian menunjukkan bahwa orang itu sebagai pelaku dari pembangunan, bahwa orang itu sebagai subjek dari pembangunan, di mana orang boga kahayang bisa ngobrol di desa, dan tentunya melalui cara dan melalui aturan lain. Salah jangan om. Nah, ini dari prioritas pembangunan dana desa tahun 2022, yaitu salah satunya itu program prioritas nasional yang masuk dalam kewenangan desa, dan salah satunya adalah untuk stunting, pencegahan stunting. Kita tahu itu Kementerian Desa mengeluarkan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa di desa masing-masing. Nah, prioritas banyak sekali prioritasnya, termasuk pembangunan, termasuk wisata dan yang lainnya. Dan termasuk salah satunya itu untuk mendorong percepatan pencegahan stunting, dan kegiatan-kegiatannya ada di situ. Upami ketos di share biasa dibuka. Kegiatan-kegiatan apa yang apa? Lanjut om. Nah, kemudian arahan Presiden pada tanggal 22 Oktober tentang SDGs desa. Terus mulai di SDGs. Ayo dijadikan pendata oke SDGs? Ada ya. Nah, keinginan Presiden itu one lap behind. Jadi ulah ayah hiji oge anu sakatimaleuh gitu kan. Ayo urang bersama-sama. Ulah ketika aya hiji oge lamun urusan posyandu, ulah ayah hiji oge anu mereka posyandu. Ulah ayah hiji oge anu henteu kaperhatikeun kudana desa. Bahkan dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah. Karena tadi stunting itu kan disinyalir karena muka hiji kurang hiji, muka dua kurang perhatian. Kunaon make kurang hiji berarti kita beli susu dan yang lainnya. Kemudian orang bisa mengupayakan itu agar kurang muka itu bisa difasilitasi di posyandu. Kurang perhatian cara ngurus budak, terutama pasangan-pasangan baru ya, pasangan-pasangan baru. Kumaha carana ngurus budak tuh bisa, kumaha carana ngurus kehamilan itu bisa. Ada di posyandu ada parenting ya, yang kemudian konseling di situ untuk komunikasi kumaha carana ngurus dengan jero perut, jeung kumaha ngurus budak ketika hamil. Untuk pencegahan stunting ini harus dilakukan dengan cara konvergensi.
konvergensi pencegahan stunting. Kunaon make aya konvergensi? Kunaon make kudu gotong royong? Tadi ku Pak Kabid terus disebutkan bahwa mau bisa namun kemudian ngurus budak teh ngukur ngandalkeun desa atau ngukur ngandalkeun ibu bidan atau ngukur ngandalkeun posyandu. Mau biasa tapi kudu konvergen, kudu babarengan. Nah, kunaon make kudu aya kegiatan konvergensi stunting karena banyak seueur di instansi-instansi lain oge anu kemudian konsentrasi ajang pengentasan stunting, ajang pencegahan stunting. Ngan teu apal itu ngalakukeun naon, urang ngalakukeun naon, desa ngalakukeun naon, kecamatan ngalakukeun naon, puskesmas ngalakukeun naon. Maka kudu aya konvergensi, kudu dikoordinasikeun. Masing-masing instansi itu melakukan naon sehingga dalam pencegahan stunting itu bisa tepat sasaran, bisa tepat guna. Lamun di puskesmas aya PMT, pemberian makanan tambahan, kemudian di desa aya anggaran, meureun anggaran di desa teh bisa dipakai beli meteran atau bisa dipakai beli timbangan. Itu semua desa PMT, puskesmas PMT. Aya di Dinas Ketahanan Pangan PMT deui. Jadi sadayana PMT sementara kebutuhan untuk pencegahan stunting itu banyak. Yang sanes ukur PMT, tapi ada yang lainnya. Nah, ini yang kemudian kita harus melakukan konvergensi. Kemudian yang terpenting untuk menyediakan data awal, database, data sasaran. Nah, ini tentu nanti ibu-ibu sekalian, dinas-dinas lain mau mengerjakan naon di desa ieu sementara database, data sasarannya tidak ada. Maka membuat data itu tidak laras-laras, termasuk permasalahannya di sana. Ayat berenang, apakah dia memiliki jamban atau tidak? Apakah ibu hamil itu memeriksakan kehamilannya atau tidak? Apakah dia mendapatkan pil FE atau tidak? Nah, kan data-data itu ayat berenang itunya. Nah, data-data itulah yang kemudian bakal direspon baik ke pihak desa ataupun ke pihak lain. Oh, ini masalahnya di sini. Kemudian apa yang harus dilakukan? Berawal tina data sasaran heula. Namun data sasaran wae teh aya, ya berarti rek ngalakukeun apa teh aya ini sasaran. Nah, ini tetap diawali ku data sasaran yang harus benar, data sasaran yang harus benar. Termasuk data itu nanti dikompilasi juga oleh teman-teman KPM. Di KPM teh ditulis kata Bu. Terus memeriksakan kehamilan sabaraha kali, terus mendapatkan pil FE sabaraha kali, lalu terus lahir mendapatkan layanan nipasna sabaraha kali dan sebagainya ada di situ. Tentu tina data eta teh itu sadayana mulus. Tapi aya anu kekurangan seperti tadi. Jarang nu posyandu teh lantaran aya kecemburuan sosial yang menang PKH yang gitu. Nah, kan permasalahannya nanti tercatat. Lalu terus tercatat, ayo orang komunikasikan di desa anu disebut rembuk stunting. Nah, rembuk konvergensi itu wujudnya itu adalah rembuk stunting. Di dalam rembuk stunting itulah anu bakal dicatat permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian potensi-potensi solusi yang ada. Namun tadi posyandu urang teh budakna aya 20, posyandu itu 30. Tentu kebutuhan bubur kacang regional beda. Untuk kemudian sama di nu ieu mah aya stuntingna 5, di nu ieu mah aya stunting tentu akan berbeda juga. Nah, data-data itu yang kemudian nanti akan direspon. Petak ada data anak kudu leres. Kemarin utara ka posyandu ge ditulis di data. Kan berarti aya sirian, pamaneh nama tara ka dieu.
Lalu kemudian di satu tempat itu banyak anu tara kaposyanuna, kemudian permasalahannya sudah bisa diketahui, maka bisa saja desa melakukan penyuluhan atau puskesmas melakukan penyuluhan atau puskesmas melakukan kunjungan rumah ke lokasi tersebut. Nah, berawal dari data.